Bentar, jadi Andin ini statusnya nggak bersuami dan pernah punya anak sama suami lo? Ya, Mbak Andin jadi yang ngurus anak-anaknya sendiri. Dan asal lo tau ya, ternyata sekarang itu anak-anaknya deket banget sama pacar lo loh. Si Sal. Sal, Gus. Warna apa lagi, Dek? Warna apa lagi? Kuning boleh. Oke, kita kasih warna kuning. Ya, Papa pikir nggak ada salahnya, Nak. Kita coba. Tapi tetap kita awasin Elsa dan Rena pada saat mereka ketemu. Supaya Elsa nggak macem-macem. Ya udah. Tapi aku akan selalu jagain Rena dengan ketat ya, Pak. Karena aku nggak mau Elsa ngomong aneh-aneh lagi sama Rena. Harus, sayang, harus. Berarti boleh ya? Kasih anak. Harapan Papa cuma pengen lihat kamu, Elsa, semuanya akur. Papa sekarang telepon Elsa dulu ya. Elsa lagi di kafe sama Mama. Ya? Ya. Sebentar ya. Ya, Pak. Pak Surya? Lagi mau telepon dulu sebentar. Mau telepon? Kenapa, Mama? Iya. Mama tadi udah sempet perhatiin, kayaknya kita nggak perlu ini lagi deh, apa trial suster baru. Kayaknya dia udah lumayan deket sih sama Reina, udah bisa main bareng, udah bisa ngobrol. Renanya melunak sama suster itu tadi, siapa namanya tuh? Ya. Ya walaupun pasti nggak seperti Mirna kan. Beda lah cara handlingnya, tapi yang terpenting kan sekarang si anak nih, si Rena bisa deket dan bisa nyaman sama si suster itu, ya. Terus Mama. Oke. Oh ya, tadi Papa juga ngomong sama aku. Papa menyarankan untuk Elsa ketemu sama Rena. Untuk ngobrol, untuk menjelaskan semua yang membuat Rena jadi seperti ini. Oh ya, Pak Surya ngusulin itu. Terus menurut Pak Surya gimana? Mama sih gimana ya? Karena adik kamu tuh Elsa, dia sangat manipulatif sih. Dia ngomong apa, nanti dia melakukannya apa. Makanya kita akan jagain sama-sama. Kita lindungi Rena. Supaya Elsa juga nggak ngomong aneh-aneh sama Rena. Ya kita coba aja dulu. Mungkin aja memang ada etikat baik dari Elsa. Mungkin Elsa juga mau berubah. Dan mungkin dengan dia ceritain dengan apa yang terjadi, apa yang Rena sekarang ini dia percayain, mungkin lama-lama akan terkikis loh. Gitu ya. Lu bikin berdua si Kiki nangis lagi lu ya? Hah? Lu berdua ya? Lu ya, ini pasti lu nih gara-garanya nih. Kalau Kiki udah nggak mau sama lu jangan paksa-paksa dia lagi. Kenapa sih? Dah, orang gak diapa-apain, Mir. Lagian nggak mungkin gue memaksakan jantung hati aku. Lah ini buktinya anaknya nangis. Kenapa sayang? Kenapa? Nggak nangka kok. Kenapa? Bukan salahnya Uya atau Boim. Masalahnya itu Ibu di dalam lagi interview buat suster barunya Reina, Mbak. Ini nggak mau kalau Mbak Mirna diganti sama suster yang baru. Udah nggak boleh nangis. Nggak apa-apa. Kan walaupun gua nggak ada di dalam rumah, kan gua ada di sini. Lalu juga tiap hari juga kadang ngasih gua makan, ngasih gua minum. Kita bisa ketemu di sini, ya kan? Ya. Kok Kiki nggak suka sama keadaan kayak gini, Mbak Mirna? Iya, udah.
Udah nggak boleh gitu, nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Dibawa santai aja ya, dibawa santai aja. Ya, nggak boleh nangis gini. Nanti masuk ke dalam ditanya sama ibu gimana. Ya, udah, masuk ke dalam gitu. Takutnya nanti kalau kelamaan di dalam, kelamaan di luar, lu diomelin, ya. Mbak Mir, kenapa Mbak Mirna harus kayak gini sih? Kenapa Mbak Mirna nggak di dalam aja sama Kiki? Ya, kan gue juga maunya begitu. Tapi ya, yang namanya keputusannya Andin kan emang gak bisa dirubah, mau gimana. Cuma kan gue tetap mantau dari sini kok, ya. Gak boleh nangis lagi ya. Ya. Ayo dah, ayo yang Kiki Uya kawal biar aman. Bukan begitu, Im? Aku. Kawal. Ngapain sih dari sini ke situ aja dikawal-kawal? Ini tuh Kiki lagi kesel beneran. Mbak Mirna tuh di luar, kita di dalam gimana sih? Nggak mau yang Kiki Mbak Mirna ikut ke dalam. Iya, nanti ya. Kita di sini bisa. Kita video callan sama aja kan? Ya. Dia nggak boleh nangis ya, nggak boleh sedih sayangnya. Tayang. Iya. Kiki masuk dulu ya, Mbak. Iya. Ini nampannya nih. Oh, makannya dihabisin ya. Nanti Iya. kalau kurang, telepon Kiki lagi. Iya pasti. Makasih ya. Makasih makanannya. Bener banget apa Din? Lu sampai nyari suster menggantinya gue. Kayaknya makin tipis aja harapan gue buat masuk ke Pondok Pelita. Din. Gak bisa apa maafin kesalahan gue gitu biar gue bisa masuk ke dalam lagi jagain Rena. Tapi kayaknya suster baru itu harus gue selidikin juga deh. Segala kemungkinan gue harus cari tahu. Jangan sampai kecolongan. Makasih Kiki udah dibawain makan. Pernikahan kamu gimana, Sa? Maaf ya waktu itu gue nggak sempet datang. Lo bahagia kan? Kenapa, Sa? Sebenarnya sih rumah tangga gue lagi nggak baik-baik aja, nah. Sa, I'm so sorry. Tapi lo baik-baik aja kan sekarang? Ya kalau dibilang baik-baik aja sih enggak sih sekarang. Ini semua tuh karena satu orang. Maksud lo, rumah tangga lo retak karena ada orang ketiga? Siapa, Sa? Orang itu kakak gue sendiri. Jadi, penyebabnya tuh kakak lo sendiri? Jadi gini, gue ceritain sedikit ya. Dulu itu emang kakak gue, Mbak Andin, dia pernah ngerebut pacar gue, Nino, untuk jadi suaminya. Tapi untunglah Nino bisa sadar dan akhirnya nikahin gue. Dan sekarang setelah Mbak Andin kehilangan suaminya, gue ngeliat Nino tuh udah mulai ngedeketin Mbak Andin lagi. Ya walaupun gue tahu sih Nino itu ngedeketin karena memang mau ngedeketin anak dari pernikahan mereka. Bentar, jadi Andin ini statusnya nggak bersuami dan pernah punya anak sama suami lo? Ya, Mbak Andin jadi yang ngurus anak-anaknya sendiri. Dan asal lo tau ya, ternyata sekarang itu anak-anaknya deket banget sama pacar lo loh. Si Sal. Sal, gimana bisa nyambung ke Sal? Gue tuh nggak sengaja sih ngelihat lovegram lo kan posting sama cowok ya, ternyata gue baru sadar ternyata itu Sal, sepupunya Al, suaminya Mbak Andin. Terus? Ya
Ya mungkin Mbak Andin itu lagi berusaha cari sosok pengganti papa dari anak-anaknya, yaitu Kesal. Dan itu juga yang membuat suami gue tuh nggak suka. Ya ada pertikaian lah, tapi ya intinya gue juga yang kena getahnya.